kan di tengahnya Pulau Sumatera, ya. Nah, di tengah. Oh, Kemudian di tengah-tengah itu kemudian ada Geografi, bukan bekal 6 juta jual motor, Wah, pindah ke Solo. Kemudian saya sudah ke Potsdam, Potsdam. Jerman juga. Terus saya sudah ke Belgia. Belgia itu 4 kota. wow. Oke, welcome to my channel Duo Kelabang. Kelihatannya abang-abang. Sorry. Ini channel gue. Oh, sorry. Kira jadi channel Duo Kelabang. Oke, silakan yang punya channel. Silakan. Apa gelap lagi ya? Oh iya, tangan itu hebat ya ngomongnya ya. Bisa Halo percaya. guys, welcome to my channel. Dengan Stefan di sini dan ada Dengan Ria di sini. yang selalu akan memberikan kita inspirasi dan motivasi supaya kita semua jadi Lebih baik. Lebih baik. Wario. Oh, begitu. Oke. Kira-kira ada jargonnya nggak sih? Apa? Jargonnya ada nggak sih kalian? Jargonnya kalau kita kan tadi kayak aku kan punya channel Duo Kelabang. Duo Kelabang. Hah, gitu. Nah, kalau kalian punya nggak sih? Belum. Kita Oke, belum. harus dibikin, nanti ditunggu ya. Oke. Berikutnya. Oke. Itu jagonya cerdas finansial ya. Oh iya, benar. Ini cerdas menari Oh iya, benar. Nah guys, siang ini kita kedatangan tamu yang luar biasa banget nih. Tamunya tuh impor hari ini tuh. Impor dari mana, Wak? Coba sebutin, Wak, asalnya dari mana, Wak? I'm from Zimbabwe. Oh Yes, I'm from Tadi Zimbabwe. mau nanya ya, can you speak in English ya? Oh iya, lupa ya, tapi nggak jadi ya. Or Indonesia. Oh iya. Yes, I'm from Zimbabwe. Jauh banget ya, Tapi di bawah tadi gimana udah sih? perkenalan. Oh iya, sudah ya. Dua Kelabang. Oh iya sih, betul Udah sih. Ya ketahuan. udah selesai ya, udah nggak usah lagi. Oke, kita kali ini mau bahas apa, Ria? Kita tuh hari ini mau bahas tentang Uwa, sejarah perjalanan hidupnya Uwa. Kita mau Wes, kulik-kulik nih. Oh my God. Ngulik-ngulik. PS. Oh, ini ada. Kayak di film-film kan sedih banget gitu ceritanya. Iya. Oke, silakan. Yang pertama pastinya perkenalan dulu biar teman-teman Oh, iya, benar. Wah, itu siapa, dari mana, dan aktivitasnya apa. Oke. Bentar biar cahayanya terang lagi. Oke, perkenalkan nama saya Rio Tulus Fernando, tapi teman-teman biasa manggil saya Rio, dan sebenarnya lebih akrab lagi orang manggil saya Uwa. Ya, Uwa. Jadi saya itu asalnya dari Riau. Nah, itu kan Provinsi Riau itu kan di tengahnya Pulau Sumatera, ya. Nah, di tengah. Oh, Kemudian belajar sejarah di tengah-tengah itu kemudian ada Geografi, bukan Oh iya, betul. Oh iya. Oh iya. Apa, maklum ya. Ya, jadi Provinsi Riau itu ibu kotanya Pekanbaru. Nah, jadi Pekanbaru dari tempat saya itu 2 jam. Itu di Kabupaten Kampar. Nah, Kabupaten Kampar, saya tinggal di Kota Bangkinang. Ribet kan ya, dari provinsi, ibu kota. Memetakan ya, itu dia. Antara Riau, Pekanbaru atau Mungkin Nah, saya tinggalnya di Bangkinang. Nah, itu tempat yang kecil tadi ya, di Bangkinang. Jadi, sebenarnya saya waktu itu masuk SMA, saya tuh senangnya sastra. Saya senang sastra, kemudian saya sampai ikut lomba puisi, saya ikut lomba membuat puisi, begitu-gitulah pokoknya. Sampai akhirnya teman saya ngajak untuk ekskul tari. Oh. Nah, ikut ekskul tari, kemudian makin lama kok saya suka sama ekskul tari, kok kecanduan ya. kecanduan. Apalagi saya suka tari Melayu. Nah, saya suka banget tari Melayu karena kan Riau itu kan Melayu. Melayu. Oh, itu Melayu lari bahasa Jawa. Oh, Ini beda. Melayu yang tariannya memang orang Melayu. Jadi memang saya senang banget. Kemudian saya berpikir, oh kayaknya saya mau kuliah sastra nih nanti setelah itu. Tapi kok lama-kelamaan saya menggeluti dunia tari kok semakin enak dan semakin suka. Akhirnya saya memutuskan untuk D3 di Pekanbaru. Nah, di Pekanbaru itu saya kuliah Akademik Seniman Melayu Riau, jurusan seni tari. Begitu. Bentar, gatal ada kutu. Belajar bagaimana cara membuat tari kreasi Melayu juga. Oh, jadi lebih ke koreo. Iya, ke koreonya. Jadi diperlombakan. Nah, di situ saya banyak mengalami kegagalan sebenarnya juga, kalah dalam perlombaan. Tapi saya selalu mencoba orangnya, selalu mencoba. Terus kemudian nggak tahu gimana ya mendapatkan ilham gitu loh ceritanya. Dapat ilham karena saya sering belajar dan melihat koreografer yang ada di Riau, khususnya seni tari Melayu ke kreasi. Ternyata saya sudah mendapatkan karakter saya sendiri, cara menggarap seperti apa. Kemudian saya ikutlah lomba dan sampai akhirnya menang begitu. Iya. Nah, jadi baru pertanyaannya dapat ya. Jadi ketika saya sudah mulai dikenal sebagai koreografer muda di Pekanbaru, atau saya nggak tahu lah apakah Riau juga.
Kemudian waktu itu kita karantina 3 bulan apa ya. Ada sutradara dari Jakarta mau ngajak drama musikal, kayak drama musikal gitu, drama tari gitu. Kita karantina 3 bulan. Kemudian ngundang lah penari, ini betul-betul bagus banget. Teknik tarinya itu Mas Lulu Ari Prasetyo, kita panggilnya Mas Lulu. Dia orang Solo asli dan dia juga tamatan isi Solo. Dan aku tuh selalu ngeliatin dia gini, setiap dia nari di atas panggung. Ya ampun, ini orang kok bisa bagus banget. Luwes banget. Ini sampai pori-porinya nari loh, saking lebaynya pori-pori nari, pori-pori loh. Keringatnya nari. Keringatnya nari semua. Pori-pori nari, gimana ya? Makanya aku juga, aduh, tiba-tiba nggak tahu kenapa. Ini kayaknya gue harus kuliah di isi Solo nih, biar bagus nih. Oh, karena terinspirasi. iya terinspirasi dari Mas Lulu, karena ngerasa kok tubuh gue stuck di Melayu aja, di kok hanya tari Melayu aja sih yang gue pelajarin. Gimana sih? Kok gue pengen belajar yang orang bilang ya kalau di Solo memang Tarian Solo. kontemporernya juga memang bagus, terus kepenariannya juga bagus, secara menggarap karya tari juga bagus. Nah akhirnya mikir, konsultasi sama Mas Lulu dan Kak Ayang, tanya Solo itu seperti apa. Kemudian dengan bekal 6 juta jual motor, Wah, pindah ke Solo begitu. perjuangan berarti ya, Wak. Iya, Itu berarti- perjuangan banget. Itu tahun berapa? Wah, Itu tahun 2012, 2012. Iya. Pertama kali nginjain ke Solo. nginjak Solo. Nggak ada yang kenal sama sekali. Nggak ada yang kenal sama sekali. Oh tapi sebelumnya saya pernah ke Solo waktu itu perform di World Dance Day yang diadakan sama kampus ISI Surakarta. Oh, memang. Jadi di situ sudah pernah ngeliat situasinya seperti apa. Kemudian yang betul-betul untuk bertahan hidup itu ya di tahun 2012 sampai sekarang. Begitu. Itu udah 8 tahun ya. 8 tahun. Udah 8 tahun, bener. Merantau. Itu orang tua setuju awalnya? Saya bisa begini karena restunya orang tua saya. Oh. Alhamdulillah. Terus untuk Wak bisa bertahan eksistensi di dunia tari sampai dengan sekarang ini tuh gimana tuh, Wak? Iya. Tipsnya? Jadi gini, Pasti ada aja dong ya Iya. halangan dan hambatan. pasti. Jadi gini, sebenarnya saya juga belum mengatakan bahwa saya tuh sukses untuk di dunia tari, tapi saya karena masih dalam proses. Dan yang bikin saya beruntung itu adalah beberapa orang-orang yang berpengaruh, yang ngebantu saya, yang sangat ngebantu saya adalah ya Mas Eko Supriyanto. Jadi Mas Eko Supriyanto itu dosen saya dan itu juga koreografer di Eko Dance Company. Dia sudah kayak emas saya, sahabat saya, teman saya, keluarga saya, orang tua saya, pokoknya lengkap. Karena memang beliau sangat berpengaruh pada saya. Udah kayak mentor Iya, ya. karena juga waktu saya TA, saya punya karya Sosa yang judulnya Sosa. Itu beliau yang membantu saya, beliau sebagai pembimbing saya di karya tersebut. Dan alhamdulillah karya tersebut sudah diperformin kemana-mana, walaupun masih Indonesia ya. Tapi sudah dikenal sudah masuk di program kayak Indonesian Dance Festival, kemudian di Sepatu Menari Jogja, di Si Jogja, kemudian di Galeri Indonesia Kaya dapat bantuan support juga dari ini Jarum. Pokoknya sudah saya bawa pulang kampung juga ke Riau karya saya Sosa itu, dan itu berkat dari beliau juga. Yes, mantap. Alhamdulillah. Berarti peran seorang mentor itu penting banget. Penting banget, peran seorang mentor itu penting banget. Jadi waktu saya kuliah koreo, dan itu kan saya tuh excited banget nunggu Mas Eko Supriyanto untuk bagaimana sih cara dia mengajar di kelas. Katanya dia tuh kalau ngasih injeksi parah, orang sampai muntah. Tetapi hasilnya luar biasa, karena saya lihat penari-penarinya Mas Eko semua bagus-bagus banget, dari Mbak Tutut, Mas Lulu, Mas Dam, Mas Ismin, Mas Imin, Mas Eko Crosser, Mas Hafid Kempong, siapa lagi? Pokoknya yang saya tahu itu, mungkin banyak lagi yang diciptakan juga. Dede itu yang lari, yang kita riot. Dede itu juga penarinya Mas Eko juga. Mbak Astri, Mbak Memes, pokoknya banyak lah penari dia yang bagus-bagus karena dari hasil injeksi. Kemudian pas saat saya masuk kuliah koreo itu, emang muntah. Dan injeksinya bahaya banget. Jadi injeksi itu kayak lompat kodok, terus rolling, lompat-lompat, pelenturan semuanya. Latihan bela negara. Kayak militer ya, yang militer banget. Tapi prosesnya dulu ya, prosesnya. sebelum bisa untuk menari harus itu dulu. ya di situ saya mencoba untuk bagaimana saya bisa dekat sama Mas Eko Supriyanto. Bisa nggak ya beliau melirik saya, yang saya anak rantau, notabene saya juga masih harus kembali dari nol lagi di ISI Solo. Saya kepengen banget nih bisa gabung sama Mas Eko Supriyanto, dan dari Solo Dance Studio juga saya pengen banget gabung. Dan sampai akhirnya alhamdulillah saya juga diajak Mas Eko untuk bergabung
atau untuk ngebantuin atau asistenin di karyanya dia yang di Bala-Bala dan ibu-ibu Belu juga. Dan Mas Eko juga lah yang mengajak saya sampai ke luar negeri. Terima kasih Mas Eko. Udah kemana aja? Saya sudah ke Ini Eropa. Udah ke Eropa. Ya, saya sudah ke Düsseldorf. Terus ke Nggak tahu tuh, mana itu? Jerman. Pokoknya di Jerman saya ada di Düsseldorf di. Terus saya lewat Berlin lumayan lah ya. Berlin. Kemudian saya sudah ke Potsdam, Potsdam. Jerman juga. Terus saya sudah ke Belgia. Belgia itu 4 kota. Wow. Leuven, Turnhout, aduh banyak pokoknya, pokoknya gitulah. Terus Halo. Munster juga sudah, Brussels juga, Munster itu dekatnya Jerman. Manchester. Oh gitu. Oh gitu ya, nggak tahu sih aku juga. Pokoknya Jerman aja. Oh juga nggak tahu. Namanya hampir sama, Munster Manchester. Iya benar. Asik. Ya pokoknya gitulah, pokoknya. Terima kasih Mas Eko, semoga nanti semakin lancar rezekinya, semakin Amin. panjang umurnya, sehat selalu. Amin. Gitu. Amin. Berarti itu semua adalah berkat mentor juga. Dekat ya? mentor juga, tetap mentor. Mentor berpengaruh banget, Berarti untuk kita meraih kesuksesan itu perlu ya namanya mentor ya. perlu banget. Memang nggak gampang ya dapat mentor ya. Nggak gampang, susah sekali. Apalagi Mas Eko ini orangnya sibuk. Udah. Oke, nah sekarang aku mau tanya nih Mas, Mas Wak nih. Kan mungkin ada yang nonton ini mungkin punya passion yang sama yaitu Iya. nari gitu ya. Nah menurut Wak sendiri, emang menari itu ada masa depannya nggak sih? Oke. Jadi sebenarnya bukan hanya menari aja ya. Kalian mau pilih jurusan apapun itu, entah kalian mau jadi kedokteran, mau pilih apa aja, tapi kalau tidak sesuai dengan passion kalian, jangan. Oke. Selama ini yang saya tanam adalah, saya harus bertanggung jawab dengan apa yang saya pilih. Dan apa yang saya senangi. Iya. Satu. Kalau saya tidak senang, saya akan gagal. Tetapi kalau saya senang dan saya bertanggung jawab, insya Allah masa depan pasti akan Tetap cerah. akan ada jalannya ya. Tetap, karena saya juga terus berproses dan berusaha selalu. Berarti itu. cintai apa yang kamu lakukan saat ini ya? Cintai. Lakukan apa yang kamu cintai dan cintai apa yang kamu Betul. lakukan. Yes. Karena Maka kalau- masa depan akan ikut dengan Bener, kamu. karena kalau passion pun, kalau kita nggak ngelakuin dengan cinta pun, itu juga nggak akan jadi apa-apa kan, Wak? Nothing. Wah, ya ampun, gaya banget nothing. Gaya banget. Ya bener banget. Jadi semua yang kita lakuin itu harus berdasarkan dari cinta dulu. Iya, ya nggak bener. sih? Kira-kira ada target apa ke depan nih buat Wak pribadi? Mungkin mau capai sesuatu atau ada yang keinginan? Oh iya, kalau untuk target ke depan, lagi-lagi ya, kembali ke Mas Eko Supriyanto ya. Saya kepengen kayak beliau. Atau saya pengen kayak koreografer-koreografer yang lainnya yang sudah melanglang buana kayak menampilkan karya-karyanya. Karena saya juga pengen karya saya suatu saat bisa dibawa ke internasional dan saya pengen juga diakui oleh Indonesia ataupun luar negeri gitu loh. Itu keinginan saya. Saya ingin seperti kayak beliau sih. Amin. Doain tercapai. Amin. Amin. Oke, nah sekarang nih kesibukan Uwa di Solo sendiri. Kita sehari-harinya ya. Oh iya. Apa? Oke. Kalau di Solo sih sebenarnya aktivitas saya sehari-hari selain di Ecos Dance Company untuk kerjasama dengan Ecos Dance Company, program-program yang sangat banyak dan menumpuk. Tetapi saya juga Sebagai punya koreografer ya? iya, punya kegiatan juga. Saya juga ngajar di ISI, ngajar koreografi. Berarti udah dosen ya sekarang? Sudah. Weh. Ya, sudah dosen tapi masih masih DTT dosen. Tetap ya merendah ya. Tidak tetap ya. Jangan menyombong dulu, nggak boleh menyombong. Ntar habis ini baru nyombong nih. Nah, habis itu baru nyombong hari Ini masih tutup kamera sombong. Sama saya juga ngajar dance private gitu. Jadi saya tuh seneng kalau misalnya ada orang yang pengen belajar nari, saya bakal habis-habisan untuk ngebantu untuk belajar ngajarin mereka. Nah, kebetulan di Solo ini juga banyak member-member yang mau belajar nari gitu. Oh, termasuk saya juga mau. Iya, silakan nanti datang ya untuk latihan saya. Begitu kostum nggak boleh. Jadi dia bilang dia mau nari loh. Oke. Aku nggak kebayang aku nari. Semua bisa kok kalau mau belajar ya. Begitu. Berarti marketnya di Solo sendiri untuk orang-orang yang memang suka nari itu marketnya semakin banyak ya? Banyak banget. Banyak banget. Banyak ya? banget. Semakin tahun juga semakin banyak. Makin meningkat. Kalau saya bilang sih banyak banget peminatnya. Sekarang zaman-zamannya orang musik tuh udah kayak jadi nggak ada musik nggak hidup gitu ya. Iya, bener banget. Sebenarnya arahnya tarian sendiri kalau kayak di Solo tuh tarinya kemana sih? Kan yang kalau aku ya taunya tari itu tari Jawa gitu, yang apa sih kayak? Gambyong. Ya semacam gitu. Emang Soyong. sebenarnya tari hanya sebatas itu atau tarinya apa aja sih?
Ya kalau di Solo sendiri kan kalau memang secara latar belakang kan Jawa ya. Ya. Tetapi kalau kayak kita sebagai mahasiswa di sini, kita mempelajari semua tarian. Jadi semua penari ya kudu bisa nari apa aja sebenarnya karena kita belajar. Paling tidak kita tidak seperti sesempurna orang yang dari Bali misalnya untuk belajar tari Bali, tapi kita paling tidak bisa melakukannya begitu. Berarti nari Bali juga? Iya belajar, kita dari Bali belajar, kita Afrika belajar, terus kita tari Sunda juga belajar, Jawa Barat. Semua kita belajar. Seluruh Indonesia bahkan Iya. sampai Videonya habis luar. ini ya, Wak Nari. Habis ini videonya nanti. Terus kemudian kayak di sini juga kan mereka punya pilihannya masing-masing. Oke. Mau tari tradisi kah, tari tradisi kreasi kah, atau tari modern kah, hip hop kah, kontemporer kah, ya itu Berarti pilihan mereka. bebas ya? Bebas. Tapi kalau Wak sendiri, Wak lebih mengarahnya condongnya tuh kemana? Saya lebih ke striptis. Enggak. Kalau striptis kayak saya, kalau kayak saya striptis badan kotak ini nggak laku, ya. Nggak laku, ya. Jadi kalau saya sih sebenarnya basic saya tradisi Melayu. Kemudian saya juga kreasi sih sebenarnya juga. Kreasi. Ya kontemporer lah Kreasi kayak itu berarti begitu. kayak bebas ya? Bebas, ya sudah pengembangan dari tradisi begitu. Saya lebih ke modern sih sukanya. Berarti kalau misalnya kayak kuliah di ISI itu sebenarnya S1 atau D3 juga? Kalau di ISI itu S1. ISI itu S1? Iya, karena dulu ISI itu namanya ASKI. Jadi ASKI itu ada D3. Kemudian berubah jadi namanya STSI. Setelah STSI jadi ISI. Oh, jadi. Nah, sekarang dari S1 ada S2 dan S3. Sekarang kebetulan saya lagi S2. Weh, S2 juga di sini? S2-nya di ISI juga. Berarti ada sampai S3 ya? Ada S3. Sekolah di ISI sendiri ini sebenarnya sangat menjanjikan juga ya. Iya, sebenarnya sangat menjanjikan. Ya, sudah kembali lagi yang saya bilang tadi kan karena memang semua kuliahan menjanjikan sebenarnya. Kalau tergantung ada orangnya masa kan depannya. masa depannya. Tapi kalau memang dipikir-pikir sekarang ISI itu membludak karena tari orang sudah jadi kayak apa ya barometer di ISI Solo gitu loh. Tarinya iya se-Indonesia. Jadi kayak Berarti kita bangga ya masyarakat. harus bangga dong, orang Solo juga harus bangga. Langsung ya. Sampai Jadi itu Surakarta. iya. Ngomongin Sukoharjo ya. KTP soalnya. Aku orang Solo tuh Sukoharjo deh. Gue Riau tapi tinggal di Jebres. Tapi memang iya, memang benar. Jadi memang kayak Solo itu jadi barometernya di Indonesia untuk seni tari. Jadi memang banyak banget yang daftar. Nari yang paling bagus tuh pasti beda dari Solo gitu. Iya. Tapi sebenarnya banyak juga sih penari-penari di Indonesia ini yang bagus. Tapi memang di Solo memang dikembangkan banget. Salah satunya. Amin. Pinang sih. Amin. Satu angkatan gitu sampai berapa? 45 ada, 43. Tapi bayangin coba kalau orang tari jumlahnya mahasiswanya 45, dosennya misalnya 8 atau 7. Itu aja udah kewalahan. Iya. Karena kan ngajarin tari, prakteknya Orang juga. ya. Sebenarnya kayak private ya? Iya bisa, Semi-private semi private sih sebenarnya jadinya. Tapi memang ya mumet ya kalau mahasiswanya banyak. Kalau seni tari ini sebenarnya atau seni yang lainnya juga mumet juga sih kalau mahasiswanya banyak. Tapi gimana kan permintaan nggak bisa diiniin kan. Benar. Begitulah orang juga mau menuntut ilmu kan. Terus ada pengalaman nggak sih mahasiswanya DO? Ini yang kebiasaan anak seni ya. Anak seni itu begitu tuh. Anak seni tari, seni musik, seni Semua apalah yang berbau seni. semuanya yang berbau seni pokoknya. Kadang gini, keasikan ngejob, keasikan untuk mencari pengalaman di luar. Sebenarnya memang penting banget. Memang seniman itu memang harus banyak lebih keluar, explore keluar untuk bertemu koreografer lain, komposer lain, atau sutradara lain. Itu penting banget karena memang Wawasannya. iya, kalau kita hanya di kampus aja sebenarnya kita kan cuman ketemu itu aja dosen, teman. Tapi kalau kita ketemu orang luar kita akan mendapat wawasan yang baru lagi kan sebenarnya. Nah, kadang kebablasan itu masalahnya. Kebablasan. Udah terima uang gitu ya. Nah, tuh dia. Kebablasan, job gede, ini kontrak luar negeri sama dia. Lewat. Apalagi udah kontrak. Nah, luar negeri. iya, akhirnya jadi males badannya untuk melanjutin kuliah. Tapi memang linknya nanti jadi bagus, secara individual bagus. Tapi alhamdulillah saya Lulus. lulus. Alhamdulillah. Ya. Aku yang tanya nih. Dari segi penghasilan, buka-bukaannya masalah penghasilan. Nah, sebenarnya kalau seorang Kenapa langsung menghela nafas? Oke, boleh tahu apa nggak dong? sih kalau misalnya kayak seorang Uwa ini sebenarnya penghasilannya itu
ada kantong dari mana aja sih? Maksudnya uang masuk itu dari mana aja? Misalnya contoh kayak kalau wah ini ada koreonya, dari koreo bisa menghasilkan misalnya potensi sekali bikin koreo sekian. Atau misalnya kayak sebenarnya bisa kok seorang Uwa ini ngajar nih, dengan ngajar kita bisa dapat penghasilan kok. Misalnya ada job ini. Jadi paling enggak teman-teman tahu nih, masa depannya seorang seperti misalnya kayak Uwa gitu. Ini loh kita punya penghasilan bisa dari mana aja gitu. Paling enggak mereka bisa tahu kan bahwa punya lah penghasilan yang cukup gitu untuk bikin seorang Uwa ini sejahtera secara finansial. Jadi gini, kalau untuk secara pendapatan sebenarnya saya kan kalau seniman tuh enaknya kita karena sudah dekat sama koreografer atau sutradara atau yang lainnya, jadi kita punya link sendiri juga. Ketika kita diajak, misalnya contoh saya nih, kayak di bank kan dia sering ngadain lomba-lomba, bank apalah gitu pokoknya. Nanti dia nanya ke saya, berapa tarif cara membuat karya tari? Kalau saya sendiri aja, kayak misalnya 10 kali pertemuan atau 12 kali pertemuan, itu bikin karya tari, satu tari ya, 2,5, itu pun kayak di Solo aja gitu. Satu tari, satu bank. Padahal biasanya satu bank berapa tari? Nah itulah pokoknya, kadang kan dapat 2 tarian, 3 tarian, tapi terus kadang kan nanti bank lain minta juga kayak begitu. Kalau kayak misalnya cuman ngajar dance biasa, biasanya per jamnya 350. Kadang udah turun-turun dikit ya 300 kayak Coba gitu. hitung-hitung. Sehari 300.000, 20 hari kerja berarti udah 6 juta. Itu baru cuman dari ngajar 1 jam. Baru ngajar 1 jam doang. Belum dari koreo di bank 1, bank 2, bank 3, bank. Iya, bank tut, akar kolang kaling. Iya. Berarti dompetnya tebel banget nih. Dompetnya tebal, isinya kertas sama daun. Nah, begitulah kira-kira. Tapi perlu diketahui juga seniman ini bukan berarti setiap sebulan itu harus full dapat. Karena kita juga kadang misalnya kayak bulan 4 saya ada job misalnya garap karya tari, atau saya ikut dari yang lainnya atau dari Ecos Dance Company gitu. Kita punya Mas Ecos sendiri dapat misalnya kayak festival di bulan 4 misalnya. Nah, kita itu prosesnya di bulan Januari, Februari, Maret, April, nanti baru terimanya di bulan April kayak begitu. Kadang kayak yang ngajar-ngajar saya per jam kayak gitu-gitu tuh itu bonus-bonus untuk apa untuk gitu. Istilahnya penopang harian ya, Pak? Iya, begitu. Karena biasanya event itu kan, misal pun event gede, itu kan persiapannya udah berapa bulan sebelumnya, dan itu kan butuh biaya juga ya, Bener Pak, banget, bener banget. Berarti kayak pengusaha ya? Iya, penghasilannya nggak pasti, fluktuatif, kadang banyak banget. Iya. Nah, apalagi kayak sekarang kan pandemi gini, semua seniman langsung semua pingsan. Karena semua performance itu ditiadakan, di cancel. Iya, karena kan memang menghindari itu tadi ya. Jadi ya kita sekarang bagaimana menyiasati secara finansial dengan kondisi seperti ini? Nah, itu dia tadi, saya punya vlog. Nah, jadi orang-orang yang mau saya review makanannya, silakan kirim ke kita. Nah, gitu caranya, harus tetap berjalan. Nama YouTube channelnya? YouTube channel belum ada, tapi kita masih promo di IG kita, di IG TV. Boleh kasih tahu IG-nya? Iya. IG saya Rio Asmaros. Nah, nanti kita akan selalu share Duo Kelabang. Nah, nanti Duo Kelabang itu akan jadi YouTube channel kita. Oh, namanya Duo Kelabang. Kelabang yang satu mana? Kelabang yang satu lagi tidur, lagi pingsan. Paling kasih inspirasi ya kalau aku ya. Jadi biar teman-teman yang mungkin kepikiran pengen di dunia tari, itu mereka jadi kepikiran, oh ternyata karirnya tuh ada, oh ternyata jalurnya ada, iya, benar. masa depannya juga ada, ternyata harus menemuin mentornya. Karena kalau sukses, memang kita harus ada mentornya juga. Iya, benar Bang. Luar biasa lah hari ini. Boleh kasih pesan dong, apa mungkin tips suksesnya ala Uwa? Oh iya, pokoknya sukai apa yang kalian lakukan, ya, dan selalu berproses dan terus berproses. Kalau seandainya kalian melakukan sesuatu tidak ikhlas, maka kalian tidak akan pernah mendapatkan hasil yang kalian inginkan. Dari saya itu aja pesannya. Ikhlas dan cintai. Ikhlas dan cintai, bener cinta. Cinta. Iya. Pokoknya sukses untuk kostum sama Mbak Ria. Pokoknya sukses selalu dan sehat selalu pastinya. Sukses juga buat Uwa. Iya, sama-sama, terima kasih. Iya. Ya, Duo Kelabang kelihatannya abang-abang. Harus gitu ya? Tetap ya, kalau orang ganteng mah kalau bilang hanya enak aja dilihat. Kalau saya nggak apa-apa lah. Oke. Teman-teman, sekian dari kita. Semoga ini menginspirasi dan memotivasi kalian semua. Dan teman-teman boleh dengerin podcastnya kita
Ria di Ria punya berita. Ria punya berita, ada cerdas finansial di Steven, dan teman-teman jangan lupa like dan subscribe video ini dan dukung terus kita supaya kita membuat Indonesia menjadi lebih Cerdas baik. finansial. Cerdas. Yeay. See you. Jauh-jauh loh, international didatangkan langsung dari Import ya. Can you speak in Indonesia or English? I can speak in Zimbabwe. Zimbabwe, numero uno, Italia. Aku orang sama tapi Sukoharjo. Gue Riau tapi tinggal di Jebres.